Salam sehat buat kita semua. Setelah pertarungan yang cukup panjang dan Harvey sebelumnya hanya menghindar, Harvey akhirnya berhenti bermain-main dan langsung menyerang Layton Ray. Bagaimana nasib Layton bersama gameplay ini? Inilah kisah Harvey York chapter 5235 sampai 5239. Chapter 5235. Sangat cepat. Gerakan Harvey York sangat sederhana dan langsung, tanpa embel-embel. Tapi kecepatannya sangat luar biasa sehingga Bryn Osborn dan yang lainnya tidak bisa melihat kecepatan tamparan Harvey York. Melihat serangan Harvey York, wajah Layton Ray berubah liar pada saat ini dan membuat pertahanan yang kuat. Duar. Serangan Harvey York baru saja mendarat di bagian belakang pedang Layton Ray, dan dalam sekejap ledakan keras terdengar di tempat itu. Gelombang udara yang menakutkan menyebar ke seluruh tempat. Debu berhampuran ke langit dan menggulung seperti tornado, yang membuat orang menyipitkan mata tanpa sadar. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Setelah waktu yang lama, asap di sekitar mereka menghilang. Dan di tempat di mana mereka beradu, retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah. Menakutkan. Adegan itu sangat mengerikan. Pada saat ini, Layton Ray berdiri sambil memegang pedangnya. Ada banyak darah di tubuh dan tangannya. Adegan ini membuat kelopak mata semua orang melompat. Harvey York mampu mengusir Layton Ray, seorang dewa perang, dengan hanya satu tamparan. Dia bahkan kehilangan tangannya. Ini. Di sisi lain, Harvey York berdiri dengan santai, dan masih sempat mengeluarkan tisu untuk menyeka jarinya. Adegan ini langsung membuat Layton Ray mengatupkan giginya dengan perasaan bercampur malu. Sayang sekali. Kekuatan macam apa yang dimiliki bajing ini? Mungkinkah dia adalah dewa perang? Tapi masalahnya adalah, bahkan jika dia adalah dewa perang, dia tidak akan begitu menakutkan. Kita pasti tahu jika Layton Ray menjadi generasi dewa perang dengan mengandalkan pintu luar. Di antara semua dewa perang, meskipun kekuatan tempurnya bukan yang paling kuat, tetapi pertahanannya jelas yang paling menakjubkan. Tapi sekarang, bahkan tamparan Harvey York tidak bisa dihentikan. Itu tidak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mungkinkah tempat suci seni bela diri yang bermartabat seperti gerbang surga begitu lemah? Bahkan dikalahkan oleh seorang anak muda. Memikirkan hal ini, Layton Ray sangat marah sehingga dia berteriak hingga suaranya memantul ke langit. Dia sangat marah, dan seteguk darah tua menyembur keluar. Adegan ini membuat seluruh penonton tercengang. Semua orang saling memandang dengan cemas, dan mulai berpikir benak mereka satu persatu. Kecuali ekspresi alami Rahel Hardy. Bryn Osborn, yang disebut wakil dari Floodwell, juga baik-baik saja. Nastar negara pulau seperti Alani Carlson dan Shinosuke Yamamoto, bahkan untuk Zayt Ray, Adler Lowe, Osman Bowie, Kelvin Lowe dan lainnya, kelopak mata mereka terus berkedut. Seolah-olah mereka telah dilumpuhkan, dan mereka tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Semua orang mengira mereka salah. Semua orang mengira mereka sedang bermimpi. Beberapa orang segera menamparkan wajah mereka sendiri dengan keras satu persatu. Tapi hasil akhirnya sama. Itu bukan mimpi. Itu benar-benar bukan mimpi. Lalu, bagaimana ini mungkin? Siapa yang tidak kenal Layton Ray? Dia adalah salah satu master tanah suci seni bela diri di negara Ha yang hebat. 10 tahun yang lalu, dia menjadi orang besar di generasi Dewa Perang. Seorang master seni bela diri legendaris dari satu generasi. Tapi karakter seperti itu dikalahkan oleh Harvey York dengan hanya tamparan. Acara TV bahkan tidak berani membuat adegan seperti ini. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Master Ray adalah dewa perang. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Dewa perang ditakdirkan untuk tidak terkalahkan. Harvey York masih sangat muda, bagaimana dia bisa menjadi dewa perang? Bahkan jika dia begitu, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Master Ray? Serangan menyelinap. Dia pasti telah melakukan serangan menyelinap. Chapter 5236. Sekelompok orang merasakan pahit di mulut mereka, dan ada rasa kering di antara napas mereka. Bagaimana bisa? Bagaimana ini mungkin? Seluruh kemampuannya benar-benar tidak berfungsi. Harvey York dengan santai melemparkan tisu itu ke tanah, lalu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum tipis. Gerbang surga. Tanah suci seni bela diri. Hanya lelucon. Kalian tidak tahu bagaimana belajar seni bela diri, tapi hanya tahu bagaimana memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan. Kalian tidak tahu bahwa ada jalan yang benar di surga dan di bumi, dan keadilan di dunia. Apakah kalian pikir kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan dengan tinju yang besar dan lebih keras? Bisa orang seperti itu disebut dewa perang? Bisakah tempat seperti itu disebut tanah suci seni bela diri? Kamu tidak pantas mendapatkannya. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tetapi kata-kata seperti pedang yang membuat sekelompok yang disebut ahli di gerbang surga tersipu. Jika Harvey York mengatakan itu sebelum perang, tidak ada yang akan menganggapnya serius. Tetapi pada saat ini, bahkan dewa perang generasi pertama, Layton Ray, jatuh di depan Harvey York. Jadi apa yang Harvey York katakan adalah aturan emas dan kata-kata emas. Mengapa? Apa ini? Pada saat ini, Layton Ray menggertakkan giginya dan berbicara dengan suara rendah dengan wajah enggan.
Bahkan jika kamu adalah dewa perang, kamu tidak bisa mengalahkanku hanya dengan tamparan. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Harvey York berkata dengan ringan. Maaf, faktanya ada di depanmu. Jika kamu tidak percaya, kamu harus percaya. Selain itu, Harvey York membungkuk dan berbisik di telinga Leighton Srey. Siapa yang memberitahumu bahwa aku hanyalah generasi dewa perang? Leighton Srey terkejut, dan saat berikutnya dia kehilangan suaranya. Tidak mungkin. Kamu masih sangat muda. Bagaimana kamu bisa? Dalam legenda, hanya ada satu orang di seluruh negara Ha yang bisa melakukannya. Mungkinkah? Apakah kamu orang itu? Harvey York berkata ringan. Apakah ini penting atau tidak? Kamu berpikiran tunggal dan ingin mengambil langkah itu dan mengabaikan urusan gerbang surga. Itu bukan salahmu. Tapi untuk mengambil langkah itu, untuk mendapatkan metode mental yang bukan milikmu sejak awal, kamu melakukan semua yang menyakiti dunia. Kamu tidak datang untuk mengakui kesalahanmu, dan kamu ingin memaksaku untuk tunduk padamu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tinju besar adalah kata terakhir? Aku memberitahumu, tidak peduli seberapa besar tinjumu, itu tidak bisa lebih besar dari hukum raja. Tidak peduli seberapa kuat kamu. Kamu tidak bisa lebih kuat dari keadilan. Karena di Irmu, tempat suci seni bela diri tidak mengajarkan hukum raja atau menghormati keadilan, maka aku akan memberitahumu apa hukum raja dan keadilan itu. Setelah menggertakkan giginya sejenak, Leighton Srey mencibir. Kamu tidak punya kesempatan. Pada hari kamu menjadi terkenal, tempat-tempat suci seni bela diri utama sudah mengawasimu. Tunggu saja, selama kami tahu identitas aslimu. Tempat suci seni bela diri utama tidak akan membiarkanmu pergi. Tanah suci seni bela diri tidak akan membiarkan pengadilan atau seseorang berada di atas kami. Di mata tanah suci seni bela diri, semua makhluk hidup adalah semut. Memangnya kenapa jika kamu mengalahkanku? Gerbang surga adalah yang terlemah di antara tempat-tempat suci seni bela diri utama. Tetapi, kamu tidak akan berani melenyapkanku. Bukan masalah besar untuk mengakui kekalahanku, tetapi kamu akan segera membayar untuk apa yang terjadi hari ini. Buk! Harvey York menendang Leighton Srey ke tanah. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak berani melenyapkanmu? Leighton Srey gemetar karena marah. Bajing! Chapter 5237. Melihat Harvey York menendang Leighton Srey ke tanah, semua ahli seni bela diri gerbang surga terlihat sedih sekaligus marah. Bagi mereka, Leighton Srey adalah dewa di hati mereka, jalan spiritual mereka, dan kepercayaan diri mereka. Tapi masalahnya sekarang, dukungan terbesar mereka tidak hanya dikalahkan oleh Harvey York, tetapi dia bahkan juga diinjak-injak dan dipermalukan. Harvey York, kamu tidak tahu malu. Kamu menyerang secara diam-diam. Kamu bahkan tidak memiliki semangat seni bela diri untuk menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Bryn Osborne kembali tersadar pada saat ini, dan melihat pemandangan di depannya dengan wajah marah. Baginya, jika dia ingin mendapatkan status sebagai perwakilan aliansi seni bela diri negara Ha, dia harus melihat Harvey York ditebas sampai mati dengan matanya sendiri. Tapi Harvey York yang diharapkannya meninggal, tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga menginjak dewa perang, Leighton Srey. Itu membuatnya merasa seperti bermimpi. Semua angan-angannya harus dibalik. Harvey York, kamu pasti telah menyerang secara diam-diam. Master Srey, aku akan membantumu. Harvey York menginjak titik akupuntur di dada Leighton Srey. Wajah Leighton Srey langsung memucat seketika. Dia semakin curiga, bisakah Harvey York benar-benar menjadi pria dalam legenda itu? Jika tidak, bagaimana dia bisa melihat kelemahannya secara sekilas? Tapi bagaimana ini mungkin? Berhenti. Hentikan. Tanpa menunggu Adler Lowe, Osman Bowie dan yang lainnya bergegas menyelamatkannya, tanpa mengikuti aturan dunia bawah. Pada saat ini Bryn Osborne telah berdiri. Harvey York, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Kamu hanya menang dengan serangan diam-diam. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Biarkan aku memberitahumu. Kamu hanya berhasil dalam serangan diam-diam setelah kamu tanpa malu-malu menguras energi Master Srey. Kami, aliansi bela diri negara Ha tidak akan mengakui kemenangan seperti itu. Karena itu, Bryn Osborne merasa dirinya semakin benar. Itu benar, pertempuran ini tidak masuk hitungan. Harvey York, cepat dan bantu Master Srey. Bersujud padanya untuk mengakui kesalahanmu. Dalam hal ini, aku bisa membebaskanmu dari kesalahan serangan diam-diam atas nama aliansi bela diri negara Ha. Zaid Srey juga mencibir. Harvey York, jangan salah. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Menyinggung Liga Aliansi Bela Diri Negara Ha berarti menyinggung semua tempat suci seni bela diri. Pada saat itu, kamu tidak akan memiliki cara untuk mati dengan layak. Harvey York memandang orang-orang ini dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Membantu Leighton Srey bangun. Ingin aku bersujud padanya. Apakah otakmu sudah rusak? Harvey York, aku tahu bahwa kamu melakukan semua yang kamu bisa untuk mewakili identitas Liga Bela Diri Negara Ha. Bahkan untuk membuat semua orang memperhatikanmu, kamu berharap kemenangan ini menjadi milikmu. Pada saat ini, Bryn Osborne terlihat seperti orang lurus dan ekspresi orang benar sendiri. Namun, kami para petarung memperhatikan semangat seni bela diri.
Apa yang kita semua tahu adalah pertarungan yang adil. Jangankan Leyton Srey, demi wajahmu, aku khusus akan menuangkan air untukmu. Itu hanya sikapmu saja. Apakah menurutmu berbicara tidak akan kehilangan muka? Yang paling penting adalah tempat ini adalah markas gerbang surga. Ini adalah wilayah Master Srey. Jika kamu berani menyakiti Master Srey, satu air liur di gerbang surga bisa menenggelamkanmu. Orang sepertimu yang berada di akhir permainan, bagaimana kamu bisa menghentikan orang-orang gerbang surga yang marah? Pada saat ini, Bryn Osborn memiliki wajah yang keras, tidak hanya mengingatkan Harvey York, tetapi juga mengingatkan Zaid Srey dan yang lainnya. Chapter 5238. Pada saat ini, Zaid Srey mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan keras. Detik berikutnya, seusi murid dari garis keturunan Master Srey mengeluarkan pedang dari pinggang mereka dan berjalan ke depan. Adler Lowe dan Osman Bowie juga menyeringai dan berjalan keluar bersama kedua murid mereka. Dalam sekejap, ada hampir 100 master lagi yang menatap Harvey York, semuanya dengan niat membunuh, seolah-olah mereka akan bertarung jika mereka tidak setuju. Adegan ini bukan hanya membuat kulit Rahel Hardy sedikit berubah, tetapi juga membuat wajah Bryn Osborn semakin bangga. Adapun Alani Carlson, Shinosuke Yamamoto, Calvin Lowe dan lainnya, mereka juga memandang Harvey York dengan jijik. Bagaimana jika dia menang? Ada pepatah yang mengatakan bahwa dua tinju tidak bisa mengalahkan empat tangan. Terlebih lagi, Harvey York bukanlah pria yang baik. Melihat semua orang ada di pihaknya, Leyton Srey juga kembali tenang. Harvey York, aku akui, kamu sangat kuat. Tapi, apakah kamu berani melenyapkanku? Tunggu setelah masalah ini selesai. Aku akan mengunjungi tempat suci seni bela diri utama untuk mendapatkan metode kultivasi mental. Setelah 1 tahun, tidak, hanya setengah tahun. Aku akan kembali dan melenyapkanmu sendiri. Pada saat itu, aku tidak hanya akan melenyapkanmu sampai mati, tetapi juga melenyapkan semua orang yang berhubungan denganmu. Aku juga akan menggali semua 18 generasi nenek moyangmu, dan membakar mereka menjadi abu. Siapa yang membiarkan mereka memiliki keturunan sepertimu? Singkatnya, wajah yang hilang hari ini pasti akan diambil kembali 10 kali lipat. Saat ini, meskipun Leyton Srey sudah kalah namun dia tetap merasa bangga. Dia tidak percaya, dengan kehadiran seseorang seperti Bryn Osborn, Harvey York akan berani melenyapkannya. Kecuali dia tidak ingin berkeliaran di negara Hat. Harvey York tersenyum ringan dan mengabaikan gonggongan Leyton Srey. Dia kemudian memandang Bryn Osborn dengan acuh tak acuh dan berkata, "Aku mengalahkan Leyton Srey secara terbuka dan jujur, tetapi kamu mengatakan bahwa aku sudah melakukan serangan diam-diam. Aku ingin melenyapkan Leyton Srey, kamu malah mengatakan bahwa aku tidak memiliki semangat seni bela diri. Lalu kenapa orang-orang ini mengepungku sekarang? Lalu untuk apa peti mati kayu suram Beihai yang dibawa oleh Calvin Lowe?" Harvey York benar-benar tidak tahu apakah harus menyalahkan Bryn Osborn atau tidak. Mendengar ini, Bryn Osborn mencibir dan berkata, "Harvey York, jangan kasar di sini. Jangan kasar. Apapun yang kamu katakan tidak dapat mengubah situasimu saat ini. Aku peringatkanmu, biarkan Leyton Srey segera pergi, dan aku akan meminta maaf padanya untukmu. Kalau tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang sepertimu." Harvey York memandang Bryn Osborn yang sombong, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Maaf, aku selalu bersikap lembut. Ayo, katakan padaku, apa konsekuensinya?" Saat berbicara, Harvey York menekan kakinya dengan keras pada tubuh Leyton Srey. Krak! Harvey York menghancurkan jakun Leyton Srey dengan satu injakan kaki. Kemudian dia berbalik dan menendang Leyton Srey tepat di depan Bryn Osborn. "Ayo, aku mengembalikan Leyton Srey padamu sekarang. Kamu bisa memberitahuku berapa harga yang akan aku bayar karena melakukan ini? Apa konsekuensi tak bisa kubayangkan yang akan terjadi padaku?" Melihat aksi Harvey York, suasana di antara penonton kembali membeku. Jelas, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York benar-benar tidak takut mati dalam keadaan seperti itu. Ini adalah situasi yang dapat mengancam jiwanya. Chapter 5239. Saat ini, Leyton Srey menumpahkan darah dari sudut mulutnya saat dia mendarat di depan Bryn Osborn. Dia berjuang untuk bangun dengan sekuat tenaga, tetapi tidak bisa melakukannya. Ekspresi di wajahnya sangat mengerikan, dan dipenuhi dengan rasa sakit dan keengganan. Dia adalah dewa perang. Dia adalah master seni bela diri dari satu generasi. Dia adalah penguasa tanah suci seni bela diri. Orang-orang seperti dia ditakdirkan untuk menyendiri dan ditakdirkan untuk mengamuk di dunia. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dalam pertempuran hari ini, dia akan benar-benar mati di tangan seorang yang lebih muda darinya. Dia sudah memperhitungkan semuanya, tetapi dia bahkan tidak bisa membayangkan adegan ini akan terjadi. Harvey York dengan berani melenyapkannya begitu saja, ketika begitu banyak orang mengepungnya. Dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menyampaikan informasi yang dia dapatkan. Pikiran terakhir melintas di kesadaran Leyton Srey. Ketika tanah suci seni bela diri bertemu dengan pria ini, mereka semua dalam masalah besar. Jika dia duduk di pengadilan, maka tempat-tempat suci seni bela diri utama tidak akan bisa setinggi dan merasa benar sendiri seperti sebelumnya. Memikirkan, Leyton Srey menjadi semakin sedih dan marah. Dia tidak bisa mengucapkannya, tetapi dia benar-benar ambruk di depan Bryn Osborn.
Mati. Benar-benar mati. Pikiran semua orang di antara penonton berdengung. Semua orang yang melihat pemandangan ini dan tidak tahu ekspresi apa yang harus mereka tunjukkan. Dia adalah master legendaris Tanah Suci Seni Bela Diri. Juga generasi Dewa Perang. Generasi master seni bela diri. Tapi dia baru saja terbunuh. Ini. Zaid Ray, Calvin Lowe, Adler Lowe, Osman Bowie dan yang lainnya semua tercengang, tidak tahu ekspresi apa yang harus mereka tunjukkan. Bryn Osborn dan Alani Carlson juga kaget luar biasa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya tidak mendengarkan peringatan Bryn Osborn, tetapi juga berani melenyapkan Leighton Ray seperti ini. Dia itu adalah kepala gerbang surga. Apakah dia mati untuk selamanya? Ray Osborn yang lumpuh di tanah, juga menggigil dengan cerdas pada saat ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Harvey York bukannya tidak berani melenyapkan dirinya, tetapi dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk dilenyapkan olehnya. Ayo. Serang secara bersama-sama. Lenyapkan dia. Lenyapkan dia untuk membalas dendam Master Sekte. Siapapun yang bisa melenyapkannya sampai mati dengan tangannya sendiri, kami semua akan menganggapnya sebagai Master Sekte berikutnya. Melihat Bryn Osborn tidak bisa bereaksi saat ini, Zaid Ray berkata dengan ekspresi sedih dan marah. Setelah kehilangan Leighton Ray, dia juga kehilangan pendukung terbesar di gerbang surga. Tanpa Leighton Ray, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk naik tahta. Oleh karena itu, Zaid Ray tidak hanya marah atas kematian Leighton Ray, tetapi juga marah karena masa depannya sudah dirusak oleh Harvey York. Lenyapkan dia. Adler Lowe dan Osman Bowie juga bereaksi. Semua orang mengeluarkan pedang dan senjata api mereka, dan mereka semua menatap Harvey York dengan niat membunuh, siap bertarung sampai akhir. Dalam persepsi mereka, Harvey York harus berakhir saat ini. Jika mereka melewatkan kesempatan hari ini, mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melenyapkan Harvey York lagi. Tanah Suci Seni Bela Diri yang bermartabat bahkan tidak bisa bertaruh dan mengakui kekalahan. Sepertinya papan nama Tanah Suci Seni Bela Diri juga bisa dihancurkan. Harvey York memandang kerumunan dengan acuh tak acuh, dan kemudian menendang seorang murid gerbang surga yang mendekat ke tanah. Segera setelah itu, dia mengambil senjata api yang dijatuhkan pihak lain ke tanah, membuka pengaman dan menarik pelatuknya. Dor. Sebelum murid-murid gerbang surga ini dapat bereaksi, selusin orang yang pertama mendekat sudah runtuh ke tanah dan kehilangan kekuatan tempur mereka. Di depan Harvey York, orang-orang ini sangat rentan.